Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Gimana kabar kalian semuanya guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, jadi di video kali ini saya ada servisan mesin circular saw atau mesin pemotong gergaji kayu. Mereknya Kusuka tipe KC strip 583. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya. Untuk seri 583 itu tidak asing lagi guys. Nah, masuk ke sini dalam keadaan sekarang posisi mati total. Katanya sih terakhir dipakai ini ngebul konslet guys. Jadi NCB itu langsung turun dan mengeluarkan asap dari bagian handle-nya katanya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk kerusakannya ya. Oke, sekarang akan saya coba cek dulu menggunakan multitester. Kalian perhatikan di pergerakan jarum multitesternya, apakah ada pergerakan ataukah tidak. Nah, ini saat saya sambungkan kedua crop multitester dengan colokan kabel power dan saklar saya pencet, saya tekan, namun di jarum multitester tidak ada pergerakan. Ya, ini menandakan bahwa mesin circular saw-nya tidak ada aliran listrik yang masuk. Jadi ini mati total ya sekarang. Nah, sekarang kita fokus ke bagian handle atau pegangannya aja ya. Kita buka koper handle pegangannya. Karena biasanya untuk mesin circular saw yang ngebul mengeluarkan asap dari bagian pegangan, biasanya itu penyakitnya bisa dari kabel power yang kebakar, bisa juga dari switch atau saklarnya. Oke, kita buka dulu kopernya. Nah, di sini bisa kalian lihat di bagian jepitan kabel power ini ada kelihatan gosong ya. Ini baru di jepitannya doang nih guys, baru udah kelihatan gosong. Nah, ini bisa saja kabel power bagian yang dijepitnya ini yang meletus ya, kebakar. Biasanya bocor arus di sini guys. Nah, benar saja, ini dia tersangkanya nih. Nah, ini bocor ya. Jadi ini nih guys, biang dari permasalahannya. Oke, kita lepaskan dulu kabel powernya ya. Tersangkanya ini langsung ketahuan ya tanpa lama-lama nih guys. Tuh kan, ini kelihatan tuh gosong. Nah, memang dari kabel power ini sering banget terjadi konslet seperti ini ya. Konslet yang mengakibatkan berasap dan NCB turun. Nah, kayak gini nih guys, tuh meleleh ya bagian sini nih. Nah, jadi dia beradu sama yang sebelahnya. Nah, untuk kabel powernya ini nggak akan saya ganti, saya hanya memotong aja. Hanya saya buang yang bagian konsletnya aja. Sekarang kita coba tes dulu menggunakan multitester, apakah ini masih menyambung. Oke, yang sebelah sini aman ya.
Nah sekarang kita cek ke yang birunya. Kalau misalkan ke yang biru nyambung juga berarti masih konslet, tapi kalau ini enggak ya. Nah yang biru yang ini, oke berarti ini bagus. Kita coba ke yang coklat. Kalau yang coklat nyambung berarti konslet juga. Nah ini enggak ya. Oke, jadi untuk kabelnya ini masih bagus, masih normal. Ini akan saya pasangkan lagi. Jadi buat yang mesin circular saw atau mesin apapun, mau bor, gerinda atau mesin planer yang mesinnya berasap, kalian jangan berprasangka dulu pada dinamonya. Cobalah kalian cek di bagian kabel powernya dulu, karena memang dari kabel powernya juga sering terjadi guys. Tapi biasanya kalau ngebul dari dinamo itu memang agak beda ya. Nah kalau misalkan dari dinamo ngebul itu biasanya baunya bau sangit gitu. Terus tanda-tandanya juga putarannya biasanya lemah, terus keluar percikan api yang cukup besar, tapi dia nggak mati total, paling putarannya lemah kalau dari dinamonya. Nah itu ya kalau misalkan ngebul dari dinamonya, tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Nah sedangkan kalau yang seperti ini itu biasanya ngebul NCB jeglek, turun gitu ya. Nah pas dihidupkan lagi mati, itu udah pasti dari kabel powernya guys. Jadi harus mengetahui konslet sebelum saklar di on kan dan konslet setelah saklar di on kan, itu beda guys. Dan untuk penyebabnya pun juga pasti berbeda ya. Begitupun juga untuk cara mengatasinya. Oke, setelah saya rangkai kabel-kabelnya, ini akan saya rapikan dulu. Mudah-mudahan aja ini dinamonya nggak ikut kebakar ya, hanya dari kabel powernya doang. Kita pasangkan lagi penjepit kabelnya. Kemudian kita pasang kembali tutup kopernya. Oke, sekarang langsung akan saya cek dulu menggunakan multitester analog. Kalian perhatikan di jarum multitester, kalau tadi kan gak ada pergerakan ya. Nah sekarang kita pencet switchnya atau saklarnya, jarum multitester langsung naik. Nah ini menandakan mesin circular saw-nya sudah bisa hidup. Tapi kita belum tahu nih kondisinya konslet atau enggak gitu. Oke, langsung kita colok ke listrik. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan normal ya guys. Kita coba. Oke, sip, mantap ya guys. Jadi penyakitnya itu hanya dari kabel powernya aja yang konslet. Nah ini udah saya potong dan sekarang mesin sudah normal lagi. Oke guys, jadi cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua.
like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike apabila tidak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.